Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk apa namanya perkuliahan pada malam hari ini, kemarin barangkali Bapak Ibu sudah mereview artikel tentang yang malam ini adalah problem solving ya. Oke, baik Bapak Ibu, barangkali dipersilahkan untuk dicoba dipresentasikan. Nanti kalau yang ini kan tidak sebanyak yang kemarin ya, barangkali nanti saya tambahi juga materi lain terkait mereview artikel biar kalau nanti Bapak Ibu ada variabel apa gitu nanti saya masuki sedikit tentang AI. Oke, baik. Dipersilahkan Bapak Ibu. Sudah saya buka untuk bisa share screen-nya. Siapa dulu? Mbak Sari mau Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya membuka nggih pada malam hari ini. Dari izin share screen nggih, Bu. Iya, silahkan Sari. Mm, 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 mm. Sampun ketinggal nggih. Iya, sudah. Nggih. Di sini saya mereview ada 5 artikel dari yang kemarin Ibu Niken share. Yang pertama yaitu artikel yang berjudul Investigation of the Mathematical Connection Ability of Ninth Grade Student yang ditulis oleh Abul Lafaz itu ya pada tahun 2023. Ini saya beri artinya karena saya juga tidak begitu mudeng Ibu. Iya, nggak Jadi apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ini menginvestigasi kemampuan koneksi matematik kelas 9. Di sini saya juga mencari pengertian koneksi matematis karena saya tidak paham apa itu koneksi matematis. Itu ternyata kemampuan menghubungkan konsep-konsep matematika antara konsep itu sendiri dan mengaitkan konsep matematika dengan bidang lainnya. kok bahasa Indonesia apa gitu? Piye Ini toh yang ngirim? ini ini bahasa Inggris tapi saya kasih translate-nya karena saya nggak mudeng. Oke. Kemudian apa fokus penelitiannya di study aim to investigate student mathematical connection ability in solving the problem of mathematical and correlation between indicator of mathematical connection ability. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengoneksikan dalam melakukan koneksi matematika untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan matematika. Kurang lebih seperti itu. Kemudian variabelnya ada mathematic connection atau tadi koneksi matematika, middle school atau sekolah menengah nggih. Kemudian ada problem solving, real life dan science. Sedangkan subjek dan objek penelitiannya di sini yaitu 35 girls student in the ninth grade in a middle school in Kirman Province atau 35 murid perempuan kelas 9 yang ada di Provinsi Kirman atau di Iran Tenggara. Kemudian materi yang diteliti yaitu the connection between mathematical concept connection, uh, the connection between mathematical concept, connection between mathematics and other science, and connection between mathematics and everyday life, atau hubungan antara konsep-konsep matematika, hubungan antara matematika dan ilmu yang lain, serta hubungan antara matematika dan kehidupan sehari-hari. Hasil penelitiannya sendiri yaitu the findings showed that the qualification of student in the indicator of the connection between mathematical concept was good enough, yaitu 69% in the indicator of the connection between mathematics and other science was also good enough, yaitu 66%, and the indicator of the connection between mathematics and everyday life was
not enough. 42%. Also, the result of the Spearman correlation coefficient showed that there is a significant relationship between both indicator of mathematical connection ability. Jadi, penelitian ini ditemukan bahwa kualitas atau kualifikasi siswa dalam menghubungkan konsep matematika sudah cukup bagus, dan menghubungkan antara matematika dan ilmu yang lain juga sudah cukup bagus. Akan tetapi untuk menghubungkan antara matematika dan kehidupan sehari-hari belum cukup bagus. Kemudian yang kedua yaitu ways of thinking in STEM-based problem solving, atau cara berpikir berdasarkan dalam pemecahan masalah berbasis STEM. This article proposed an interconnected framework ways of thinking in STEM-based problem solving, which address cognitive process that facilitate learning, problem solving, and interdisciplinary concept development. Artikel ini mengusulkan kerangka kerja yang saling berhubungan, cara berpikir dalam pemecahan masalah berbasis STM yang membahas proses kognitif yang memfasilitasi pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengembangan konsep interdisipliner. Konsep interdisipliner itu apakah konsep matematika dengan bidang di luar matematika nggih puniken nggih? Interdisiplin, ya, dengan bidang yang lain. Oh, nggih. Kemudian variabelnya sendiri yaitu problem solving, STM, mathematical modeling, critical thinking, system thinking, design-based thinking, dan adaptive and innovative thinking. Di sini subjeknya tidak disebutkan, begitu pula dengan materinya tidak disebutkan. Kemudian hasilnya, mathematical and STEM-based problem are viewed here as goal-directed, multi-phased experience that one, demand core, facilitative ways of thinking, two, require the development of productive and adaptive ways to navigate complexity, three, enable multiple approach and practice, four, recruit interdisciplinary solution process, and five, facilitate the growth of learning innovation. Ini masalah berbasis matematika dan STM di sini dipandang sebagai pengalaman yang diarahkan pada tujuan dan memiliki banyak aspek. Yang pertama, menuntut cara berpikir inti dan fasilitatif. Yang kedua, membutuhkan pengembangan cara-cara produktif dan adaptif untuk menavigasi kompleksitas. Yang ketiga, memungkinkan berbagai pendekatan dan praktik. Yang keempat, merekrut proses solusi interdisipliner. Dan yang kelima, memfasilitasi pertumbuhan inovasi pembelajaran. Nah, kemudian mungkin jika Mbak Ibu Septi Wijayanti sudah bergabung, bisa meneruskan di nomor 3 mungkin. Oh, gimana? Bentar. Saya Ini lanjutkan, mute-nya. Yes. Untuk yang ketiga, judul artikel The Young Student Portion Problem Solving Text. What does posting a similar text mean to students? Siswa yang muda yang mengerjakan tugas pemecahan masalah apa yang disyaratkan oleh serupa bagi siswa. Untuk fokus penelitiannya yaitu makalah ini berfokus pada pemecahan masalah dan pengajuan masalah dalam pendidikan matematika untuk anak usia 6 tahun. Variabel indikator itu yang pertama ada problem solving atau pemecahan masalah, ada problem posing, ada problem solving task, early childhood, preschool class, dimensional geometry. Untuk objek penelitiannya yaitu untuk anak usia 6 tahun.
materi matematikanya yaitu 3-dimension geometry. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memasukkan beberapa aspek 3 dimensi dari tugas pemecahan masalah asli dalam tugas yang mereka ajukan. Namun pertanyaan yang mereka ajukan bervariasi dalam hal apakah mereka menyertakan unsur matematika atau tidak. Untuk yang keempat yaitu judul artikel pengetahuan pedagogis guru SD untuk pemecahan masalah matematika. Penulis artikelnya yaitu Pinheiro Juan Luis DKK tahun 2021. Untuk fokus penelitiannya yaitu penelitian tentang pengetahuan guru matematika umumnya lebih berfokus pada konsep matematika daripada proses matematika. Konsep matematika daripada proses matematika. Makalah ini membahas hal yang terakhir dengan fokus pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika. Untuk variabel atau indikator yaitu ada problem solving, ada prospective elementary school teachers, pedagogical, knowledge, problem solving, questionnaires. Untuk subjek dan objek penelitian yaitu peserta adalah 149 calon guru matematika sekolah dasar di sebuah universitas di Spanyol. Untuk materi matematika itu tidak disebutkan ya. Untuk hasil penelitiannya yaitu temuan penelitian menunjukkan bahwa calon guru matematika sekolah dasar memiliki kombinasi tingkat pengetahuan yang berbeda tentang pembelajaran dan pengajaran pemecahan masalah. Banyak dari mereka menunjukkan pengetahuan yang sesuai dengan berbagai karakter untuk satu pembelajaran pemecahan masalah yang terdiri dari siswa sebagai pemecah masalah sebagai tugas yang bermanfaat, faktor non-kognitif yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Yang kedua, pengajaran pemecahan masalah yang terdiri dari pendekatan pengajaran pemecahan masalah, wawancara dalam sebuah pemecahan masalah, interpretasi saat kondisi macet dalam pemecahan masalah, penilaian pemecahan masalah dan sumber daya pemecahan masalah. Namun ada juga kontradiksi dan keterbatasan pengetahuan mereka yang berimplikasi pada pendidikan guru. Untuk judul yang kelima yaitu menentukan konsep geometri melalui kegiatan pengkodean robotika. Untuk fokus penelitiannya yaitu makalah ini menyajikan penggunaan robotika pengetahuan dan pengaturan kurikulum geometri sekolah untuk menunjukkan kemungkinan bahwa konsep matematika dapat dikumpulkan dan dikuasai dengan cara yang menyenangkan dan informal, dan bahwa permainan robotika dan pengkodean komputer dapat dilakukan dan dibingkai dengan cara yang bijaksana dan menantang. Untuk variabelnya yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Untuk problem solving yaitu educational robotic programming STEM integration mathematical pedagogis sama problem solving. Untuk subjek penelitiannya tidak disebutkan. Terus materi matematika itu geometri. Nah, untuk hasil penelitiannya melalui kegiatan pengkodean robotika mereka, para siswa dalam penelitian ini menemukan konsep pasangan sudut khusus dalam geometri, yaitu sudut komplementer dan sudut lengkap saat mereka belajar untuk menavigasi umpan balik langsung dari robot Sparrow SPRK plus ke dalam percobaan dan proses pemecahan masalah matematika. Pengalaman para siswa dalam 3 kegiatan pengkodean ini mengungkapkan sampai batas tertentu bahwa terlibat dalam permainan reflektif dapat dibentuk menjadi momen pengajaran yang bermakna di mana
Siswa dapat berpartisipasi dalam metode pedagogis, melakukan pembelajaran dengan menggunakan robotika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Mbak Sari. Oke, terima kasih Mbak Septi. Bunikan demikian hasil kerja kelompok kami. Kritik dan sarannya kami tunggu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sari dan Bu Maesaroh. Baik, itu tadi ada beberapa hal yang bisa kita pakai, barangkali ada juga yang tidak sesuai, maksudnya tidak bisa kita pakai ya. Jadi tadi ada yang robotik tadi kayaknya nggak pas ke problem solvingnya ya. Nggak apa-apa, kita kan memang posisi nyari, kalau ada yang bisa kita pakai kan baru kita teliti lebih jauh, baru kita lihat lebih jauh gitu. Tadi meskipun tidak pas di problem solving, tadi kan ada malah kita bahas ini ya sama melihat variabel lain ya tadi yang koneksi matematika tadi ya barangkali nanti ada ide di situ juga jadi memang kan kita mungkin mengambil sebuah variabel kemudian ternyata ada hal lain yang kita temukan dan barangkali ingin kita gali lebih lanjut nantinya karena memang kan harapannya di mata kuliah ini menemukan apa namanya judul yang akan ditindaklanjuti di tesisnya. Baik, terima kasih Bu Sari dan Bu Maesaro. Selanjutnya barangkali. Selanjutnya di siapa? Dipersilahkan. Bu Santi mungkin? Atau Bu Diana? Atau Bu Rina? Atau Bu Linda? Atau Bu Ida? Atau Bu Titi? Atau Pak Purwaka? Orang kan ngomong ya kemarin belum. Halo? Oke, Bu. Ya, sekedar. Saya masuk Ibu atau Ya, mungkin mau Mas silakan, Purwaka? silakan. Mas Purwaka dulu monggo kalau Mas Purwaka. Emang kau Bu Rinardin buat apa-apa? Oh iya, nggih, mohon izin share screen nggih Bu. Coba saya. Ya, ya. Mohon maaf, off kan nggih Bu, ini sambil ngomong yang kecil soalnya. Oh ya. Apa sudah terlihat Bu? Belum Belum? ya? Oke, sebentar. Sudah Ibu atau belum nggih? Kok masih Oh, ini masih muter. ya. Eh, sudah terlihat. Sudah. Oke, sebentar Bu. Mana ke sebentar. Malah sebentar Bu, ini laptopnya kok agak error jadi agak lama. Mungkin Ya, bisa Pak Purwaka dulu aja, nggak apa-apa Pak Purwaka, saya stop dulu. Saya Bu.
Sudah muncul belum nggih, Bu? Sudah. Sudah. Oke. Eh, yang pertama ini judulnya adalah The Relevance of Basic Numerical Skills for Fraction Processing, Evidence from Cross-Sectional Data. Penulisnya adalah Silkwortha et al. Dan kawan-kawan tahun 2023. Fokus penelitiannya adalah investigated association between basic numerical skill and student fraction processing. Jadi antara kemampuan dasar matematika dengan apa proses pecahan nggih Bu nggih. Ini untuk fokus penelitiannya. Kemudian variabel atau indikatornya adalah the determinants of fraction processing as predictor. Nah, ini di sini prediktor ini saya kok yang masih bingung ya Bu. Prediktor itu maksudnya yang seperti apa? Jadi maksud variabel yang pertamanya adalah faktor penentu pemrosesan pecahan sebagai prediktor. Kemudian cognitive ability, kemampuan kognitif, grade level, tingkat kelas, dan jenis kelamin atau seks. Subjek dan objek penelitiannya, subjeknya adalah 939 German Secondary School student atau 939 orang Jerman, siswa di Jerman pada sekolah menengah yang berusia antara 11 hingga 18 tahun. Kemudian objeknya adalah determinant of fraction processing considering basic numerical skill as predictors, general cognitive ability, kemudian grade level and sex. Untuk materi matematikanya di situ ada fraction processing atau proses pecahan, kemudian multiplication, perkalian, subtraction, number line estimation, dan basic geometry. Nah, untuk hasilnya penelitiannya adalah yang pertama found that multiplication, subtraction, conceptual knowledge, number line estimation, and basic geometry were significantly associated with fraction processing beyond significant association of general cognitive ability and sex. Jadi perkalian kemudian pengurangan itu mempunyai peran yang berpengaruh signifikan terhadap proses pecahan. Kemudian yang kedua, relative weight analysis revealed that addition and approximate arithmetic should also be considered as relevant predictors for fraction processing. Jadi prediktor tadi mempengaruhi dalam proses pecahan. Yang ketiga, the current result provide food for thought that further research should focus on investigating whether recapitulating basic numerical content in secondary school mathematics education can be beneficial for acquiring more complex mathematical concept such as fraction. Jadi bisa digunakan dalam matematika yang lebih kompleks lagi. Ini kami hanya mereview jurnal, Ibu. Jadi sekalian saja saya bacakan, nggih. Yang kedua, judulnya Elementary Teachers Experience of Engaging with Teaching Through Problem Solving Using Lesson Study.
penulisnya Mayrit Horrigan tahun 2022. Sedangkan untuk fokus penelitiannya, the focus of this research is on the introduction and implementation of the teaching through problem solving atau TTP approach in mathematics education for elementary teachers in Ireland. Jadi ini untuk gurunya, lebih ke gurunya. Kemudian variabel atau indikatornya teaching through problem solving TTP. Kemudian problem solving lesson study atau LS. Elementary teachers professional development. Jadi lebih ke gurunya. Kemudian subjeknya ada 19 Irish elementary teachers who participated in the professional development program. Jadi 19 distrik mungkin gitu nggih, atau 19 guru. 19 sekolah di apa 19 guru di sekolah. Kemudian objeknya teaching through problem solving approach. The practice involved in TTP and the changes in teachers' belief and understanding related to problem solving and their student potential. Untuk materi matematikanya, elementary mathematics education, pendidikan matematika dasar, particularly emphasizing problem solving strategies and practices. Kemudian hasil penelitiannya, this paper explores how elementary teachers in Ireland engage with the teaching through problem solving TTP approach using lesson study as a professional development model. It highlights the benefits of first-hand experience with TTP. Nothing changes in teachers' belief about problem-solving practice and their appreciation of student problem-solving potential. However, it also discusses the challenges teachers face in planning TTP lesson. Ya, itu mungkin Ibu hasil diskusi kami. Oke, baik. Masih ada beberapa istilah yang asing ngoten nggih Bu nggih. Termasuk tadi apa? Yang apa? Prediktor. Gimana? Prediktor itu Gimana? prediktor itu kalau di tempat kita apa ngoten nggih Bu saya masih belum paham ngoten. Oh, sebentar. Kalau ini kan ke ini ya pengalaman guru Ya, SD ya dalam nggih. mengajar Dalam mengajar menggunakan melalui problem solving ini iya, lesson TTP. study ya. Mm-mm. Nggih. Ini Iya, mengeksplorasi bagaimana guru-guru di Irlandia. di Irlandia itu mengajar problem solving Iya, pada kegiatan lesson study, pengembangan hmm, profesionalnya di lesson study begitu. iya. Ya, mungkin itu Ibu ada masukannya Oke, atau ada yang baik. bisa ditambahkan. Oke, baik. Barangkali itu, Bu Rina. Nggih. Nggih, baik. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selanjutnya silahkan barangkali Pak Purwaka. Nggih, Bu.
Sudah. Oke. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya dengan Mbak Diana ini kebetulan review tentang artikel problem solving. Untuk yang pertama, judulnya yaitu Trajectory Advancing the Metacognitive Solving of Mathematics-Based Programming Problem with Search oleh Daher dan kawan-kawan tahun 2020. Untuk fokus penelitiannya yaitu the current research focus how problem solving and negotiation progress during practical training support prospective teacher in development their knowledge of metacognitive skill in solving mathematics-based programming problem. Kemudian untuk variabel atau indikatornya yaitu perspektif, teacher, metakognitif, programming, problem solving, matematik. Untuk subjek dan objek penelitiannya yaitu perspektif matematik teacher, untuk materi matematikanya yaitu geometri dan simetri, dan hasil penelitiannya yaitu the research result indicative that the negotiation progress support the development of the perspective teacher, metacognitive, progressive in solving mathematics, based programming problem with Search. Nah, jadi dalam penelitian ini itu berfokus sepemahaman saya, nggih, Bapak Ibu, penelitian ini berfokus pada pengembangan keterampilan metakognitif calon guru matematika dalam menyelesaikan masalah programmer berbasis matematika menggunakan CRAD. Kemudian untuk yang kedua, yaitu untuk judulnya Contracting Mental Diagram During Problem Solving in Mathematics, yaitu oleh Mundley tahun 2021. Untuk fokus penelitiannya yaitu the study focus on the way student conduct self-discourse with themselves of the work a problem in mathematics. Untuk variabelnya yaitu mathematical image, mental manipulation, problem solving, visualization. Kemudian subject and object penelitiannya yaitu first year pre-service teacher, materinya yaitu geometri. Untuk hasil penelitiannya yaitu the research of that some students were naturally drawn to construct mental image during the problem solving progress with other were content to simply the question blank. Jadi untuk inti dari penelitian ini yaitu berfokus pada keterampilan pemecahan masalah mental di kalangan mahasiswa yaitu calon guru matematika angkatan tahun pertama. Kemudian untuk yang ketiga, untuk judulnya yaitu Elementary Teacher Experience of Engaging with Teaching Talk Problem Solving Using Listen Study oleh Horrigan and Levy tahun 2023. Untuk fokus penelitiannya, the focus of the research on the implementation of the Teaching Talk Problem Solving atau TTP approach within elementary mathematics education. Kemudian untuk variabelnya yaitu Teaching Talk Problem Solving atau TTP, Problem Solving Listening Study. Kemudian untuk subjeknya yaitu Elementary Mathematics Teacher in Irlandia. Kemudian untuk materinya yaitu Elementary Mathematics Education and Problem Solving. Hasilnya yaitu the opportunity to experience TPP firsthand with their school sport teaching in pre-teaching the approach of various TPP practice. Jadi inti dari penelitian ini yaitu membahas tentang pengenalan pendekatan teaching talk problem solving
kepada 19 guru di Irlandia melalui model pengembangan profesional, listen study seperti itu. Kemudian untuk nomor yang selanjutnya akan dibacakan oleh Budiana. Kepada Budiana dipersilahkan. Nggih, terima kasih. Mohon maaf, saya sambil off cam nggih karena takut nanti sinyalnya tidak memadai. Ya. Untuk yang keempat, judul jurnalnya yaitu Incorporating History of Mathematics in Open-Ended Problem Solving and Empirical Study. Kemudian, jadi ini untuk apa nggih, penelitian untuk sejarah matematika. Kemudian fokus penelitiannya yaitu this paper we present a research project we conduct with 27 undergraduate student in a history of mathematics course in Greece during the academic year 2022 sampai 2023 in our study present participant with an open-ended problem with apa Pak Aka itu nggak kelihatan with historical background and evaluated their reaction and solving strategies. Kemudian untuk variabel indikatornya yaitu open-ended problems, problem solving, 100 false problem, history of mathematics, mathematics education. Kemudian untuk subjek dan objeknya itu ada 27 undergraduate student in Greece atau di Yunani. Kemudian history untuk materinya History of Mathematics course in Greece during the academic year di tahun 2022-2023. Jadi sejarah matematika yang ada di Yunani. Kemudian untuk hasil penelitiannya, the result of our research also showed that problem from the history of mathematics and open-ended problem can really initiate the feeling of engagement in the participant and probably help them to upgrade their problem-solving skills. This research might open gateway for formation of a new curriculum containing problem inspired by the history of mathematics, open-ended tasks, and problem solving in general. Jadi untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa soal-soal dari sejarah matematika itu benar-benar dapat membangkitkan rasa keterlibatan para siswa yang mungkin membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian untuk yang nomor 5, Pak Aka bisa digeser. Untuk judul yang nomor 5 yaitu Investigation of the Mathematical Connection Ability of Ninth Grade Student dari Abul Fazl Reverpur and Nosin Faramospur tahun 2023. Kemudian fokus penelitiannya the study aim to investigate student mathematical connection ability in solving the problem of mathematical and correlation between indicator of mathematical connection ability. Kemudian variabel atau indikatornya mathematics connection middle school problem solving real life science. Subjeknya ini untuk kelas 9 di SMP. Kemudian materi matematikanya yaitu materi mathematical connection ability in solving the problem of mathematical and correlation between indicator of mathematical connection ability. Hasil penelitiannya, the finding showed the qualification of student in the indicator of the connection between mathematical concept was good enough 16.8% in the indicator of the connection between mathematics and other science was also good enough 16.6%, and the indicator of the connection between mathematics and everyday life was not enough 40.3%.
2%. Also, the result of Spearman correlation coefficient show that there is a significant relationship between both indicator of mathematical connection ability. Therefore, the connection between mathematics and everyday life of student must be improved. Sepertinya tadi sudah dibahas oleh Mbak Sari, nggih, kalau tidak salah. Kemudian untuk yang nomor 6, judulnya Prospective Elementary Teacher Pedagogical Knowledge for Mathematical Problem Solving dari Juan Luis dan kawan-kawan tahun 2021. Kemudian fokus penelitiannya, teacher knowledge has generally focused more on mathematical concept than mathematical process. This paper address the latter with a focus on mathematical problem solving. It respond on a study that investigated the pedagogical knowledge for problem solving or prospective elementary school teacher of mathematics. Jadi ini penelitian untuk guru-guru SD. Nah, untuk variabel indikator problem solving, prospective elementary school teacher, pedagogical knowledge, problem solving, questionnaire. Kemudian subjek dan objeknya participant were 149 at a university in Spain, jadi di Spanyol. Kemudian materi matematikanya yaitu mathematical problem solving, pedagogi, knowledge for mathematical problem solving. Jadi pengetahuan pedagogik untuk guru SD khususnya nggih ini. Kemudian hasil penelitiannya collectively the PTS demonstrate a combination of different level of knowledge of problem solving, learning, and teaching. The performance based for problem selection and problem solving strategies and use of strategies followed by discourse, research, and assessment, while GWO perform based from problem selection and research followed by discourse and assessment. Sepertinya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf untuk masih ada Pak Aka? Masih satu lagi. Masih satu ya. Untuk yang nomor 6 tadi kok saya masih bingung apa itu the GW perform based for problem sama GWO itu apa bedanya? Kok saya kurang begitu paham. Kemudian untuk yang nomor 7, saya lanjutkan. Judul artikelnya atau jurnalnya yaitu Student Reflective Abstractive on Ability on Linear Algebra Problem Solving and Relationship with Prerequisite Knowledge dari Rahayu Karya Dinata 2021. Untuk fokus penelitiannya, the study aims to describe the achievement of the ability of student reflective abstraction in solving linear algebra problem and the relationship with prerequisite knowledge. Variabel atau indikatornya ada linear algebra problem and the relationship with prerequisite knowledge. Kemudian subjeknya student of the Mathematics Education Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training of UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Indonesia. Kemudian materinya linear algebra. Hasil penelitiannya itu menunjukkan based on the conclusion above, it is recommended the lecture who teach algebra group course always check student prerequisite knowledge before teaching a material. This can be done by giving a prerequisite knowledge test or by looking at the grade that have been achieved on the material that is prerequisite.
The ability of reflective abstraction must continue to be developed among students so that they can focus more on ideas, both action and operation, which are the thematic object of thought or assimilation, which are relate to the categorization of mental operation and abstraction of mental object. Nah, di sini penelitian tentang linear aljabar atau aljabar linearitas. Sekiranya dari saya dan Pak Purwaka, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf banyak kurangnya. Saya kembalikan ke Pak Akang, nggih. Nih, mungkin dari kelompok kami itu, Bu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada lagi? Sepertinya masih ya. Kelompoknya Bu Linda, bener ya? Belum ya tadi ya? Iya, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Iya, silahkan Bu Linda. Sudah muncul belum, nggih? Sudah? Sudah. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi ini hasil diskusi kami, saya dan Mbak Santi sudah mendapatkan beberapa artikel, tapi mungkin ada yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Baik, monggo Bu Santi, bisa dimulai. Ya, terima kasih waktunya. Saya akan membacakan artikel yang sudah kami review. Bu Linda, tolong diperbesar sedikit. Ya. Ya, yang pertama, judul artikelnya Investigation of the Mathematical Connection Ability of Ninth Graded Student. Penelitian tentang kemampuan koneksi matematika siswa kelas 9. Fokus penelitiannya yaitu di study aims to investigate student mathematical connection ability in solving of problem of mathematical and correlation between indicator of mathematical connection ability. This research is correlation research. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan koneksi matematika siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dan korelasi antara indikator kemampuan koneksi matematika. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi. Variabel atau indikatornya yaitu mathematic connection, middle school, problem solving, real life, and science. Koneksi matematika, sekolah menengah, pemecahan masalah kehidupan nyata, dan sains. Objek penelitiannya yaitu the sample of the study is 35 girl student in the 9th grade in a middle school in Kerman province, southeast of Iran. And data collection is done by giving a test on mathematical connection skill. Sampel penelitian ini adalah 35 siswa perempuan di kelas 9 di sebuah sekolah menengah di Provinsi Kerman, Tenggara Iran. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes pada keterampilan koneksi matematika. Materi matematikanya yaitu indicator of mathematical connection ability, namely the connection between mathematical concept, connection between mathematics and other science, and connection between mathematics and everyday life. Koneksi antara konsep matematika
koneksi matematika dengan ilmu lain, dan koneksi matematika dengan kehidupan sehari-hari. Hasil penelitiannya yaitu the findings showed the qualification of student in the indicator of the connection between mathematical concept was best good known 69% in the indicator of the connection between mathematics and other science was also good known 66%, and the indicator of the connection between mathematics and everyday life was known 42%. Hasil penelitian menunjukkan kualifikasi siswa pada indikator keterkaitan konsep matematika sudah cukup baik. Indikator keterkaitan matematika dengan ilmu pengetahuan lain sudah cukup baik, dan indikator keterkaitan matematika dengan kehidupan sehari-hari belum cukup baik. Nomor 2, Bu Linda. Untuk artikel yang kedua yaitu dengan judul Student Problem Solving Ability in Solving Algebra Text Using the Context of Palembang. Kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal aljabar menggunakan konteks Kota Palembang. Terus fokus dinaikkan sedikit, Mbak. Fokus penelitian yaitu this description research aim to know student problem solving ability in arithmetic operation on algebra from an Indonesian realistic mathematics education, namely pendidikan matematika realistic Indonesia approach in secondary school number 17 Palembang. Penelitian deskripsi ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa dalam operasi hitung bentuk aljabar melalui pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Palembang. Variabel atau indikatornya yaitu algebra descriptive research PMRI, problem solving, the context of Palembang. Subjek dan objek penelitiannya yaitu student and problem solving ability in arithmetic operation on algebra, yaitu kemampuan siswa dalam pemecahan masalah dalam operasi aritmatika pada aljabar. Materi matematikanya yaitu menunjuk. His study finding indicate that Palembang context helps student comprehend algebraic arithmetic operation. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konteks Palembang membantu siswa memahami operasi aritmatika aljabar. Hasil penelitiannya yaitu the conclude student develop and solve problem by modeling beside on their mathematical idea. In addition, student must be able to develop problem solving strategies in which the employ a variety of producer. Sebagai kesimpulan, siswa mengembangkan dan memecahkan masalah dengan membuat model berdasarkan ide matematika mereka. Selain itu, siswa juga mampu mengembangkan strategi pemecahan masalah dengan menggunakan berbagai prosedur. Yang ketiga, young student posing problem solving text. What does posing a similar text to student? Siswa muda mengajukan tugas pemecahan masalah. Tugas pemecahan masalah, apa implikasi mengajukan tugas serupa bagi siswa. Fokus penelitiannya yaitu makalah ini berfokus pada pemecahan masalah dan pengajuan masalah dalam pendidikan matematika dengan anak usia 6 tahun. Variabel atau indikatornya yaitu
problem solving takes early childhood, preschool, class three-dimensional geometry. Yaitu pemecahan masalah, pengajuan masalah, tugas pemecahan masalah pada anak usia dini kelas prasekolah geometri 3 dimensi. Subjek dan objek penelitiannya yaitu student and problem solving activity. The young student were asked to post a similar text to a friend. Aktivitas siswa dan pemecahan masalah siswa muda diminta untuk memberikan tugas serupa kepada temannya. Materi matematikanya yaitu to be able to pose a problem solving text themselves. To the student had to change perspective from searching for information to providing information, and from searching for a solution to searching for a question. Mampu mengajukan tugas Mbak Santi buat ternyata sinyal. Iya, kelempar sepertinya ya. Iya. Eh, Oh, saya enggak. lanjutkan. Oke, silahkan. Kelempar tidak ya? Kayaknya enggak, cuma nge-lag aja itu. Oh iya. Oh, terlempar. Terlempar. Saya lanjutkan saja, Ibu. Ya, silahkan. Ya. Mohon maaf, Mau dilanjutkan? Terlempar. terputus Bu koneksinya. Ya, Sudah selesai tuh ini. iya. Sudah sampai Dilanjutkan Bu tiga Linda. tadi. Ini koneksinya kok Ya, bermasalah. saya lanjutkan. Jadi materi matematikanya itu mampu mengajukan tugas pemecahan masalah sendiri. Para siswa harus mengubah perspektif dari mencari informasi menjadi menyediakan informasi, dan dari mencari solusi menjadi mencari pertanyaan. Kemudian dari hasil penelitiannya itu the results show that the large majority of the student include some their dimensional aspect for the original problem solving text in the post text. However, the question they posed varied in terms of whether or not they include mathematical element. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memasukkan beberapa aspek 3 dimensi dari tugas memecahkan masalah dalam tugas yang mereka berikan, namun pertanyaan yang mereka berikan bervariasi dalam hal apakah mereka memasukkan unsur matematika atau tidak. Dari kelompok kami hanya 3 ini saja, Ibu. Mohon bantuan dan koreksinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi udah maju semua ya? Kayaknya sudah ya. Oke, jadi tadi tentang problem solving. Tadi saya janji mau menambahkan sedikit materi. Barangkali ini tambahan. Nanti Bapak Ibu kalau mencari, kemarin kan cari artikel lewat di Science Direct. Kemudian cari artikel di Mendeley dan sebagainya. Ternyata kalau Bapak Ibu nyari lewat ini sebentar. Ya, ini pakai AI ya, tapi ya. Nah, pakai connected papers, ini misalnya tadi Bapak Ibu nyari problem solving matematik ya. Nah, ini akan muncul beberapa artikel. Nah, ini nanti bisa
caranya bisa pilih salah satu Bapak Ibu, barangkali dipilih salah satu dulu yang sesuai di Bapak Ibu. Jelas kalau yang atas enggak ya ini. Soalnya yang diteliti adalah pre-service teacher, ini calon guru, mahasiswa S1 pendidikan matematika. Kita cari yang bawahnya misalnya. Ini tentang, nah ini pemecahan masalah matematika, problem solving matematika di kelas. Nah ini bisa kalau mau dijadikan acuan ini. Atau kalau ke bawah, ini, nah ini konvel, ini paling banyak citasinya ya. Nah, ini berpikir matematikali, ada problem solving, ada metakognitif, dan sebagainya. Kemudian di bawah ini sedikit. Nah, Bapak Ibu yang dirasa paling dekat dengan yang dibayangkan Bapak Ibu yang mana misalnya, atau yang ingin dilihat, misalnya kalau yang ini memang ini ya udah ininya ya, citasinya jelas banyak ini. Misal nih, saya ambil yang tengah aja misalnya. Nah, ini akan muncul. Nah, ini ada bagaimana membaca grafnya. Nah, ini ada titik-titiknya. Ini didasarkan dari apa? Ini dari similarity-nya. Oh, hilang tadi. Nah, dari similarity-nya, jadi kesamaannya. Jadi besarnya itu terkait citasinya. Semakin besar itu banyak citasinya. Kemudian warnanya tadi itu dari tahunnya. Nah, kalau yang punya hubungan apa namanya paling kuat itu nanti ada garisnya begitu. Jadi garis-garisnya ini misalnya yang ini punya hubungan paling kuat. Ini Bapak Ibu bisa kalau misalnya nih, ini tadi tentang apa? Nah, artikelnya yang di sebelah kiri ini bisa diklik nih. Mau ganti ke artikelnya siapa? Klik di sebelah kirinya. Nanti sebelah paling kanan ini akan berubah. Nah, ini untuk mempermudah. Nah, kalau mau melihat yang paling pas atau prior works-nya bisa diklik di sini. Nah, ini akan terlihat di penelitian-penelitian tersebut citasi paling banyak siapa? Oh, ternyata ini punyanya Bishop nih, tahunnya tua banget ya, 1988. Nah, kemudian ternyata ini Thomson, ini banyak juga citasinya. Nah, bisa bisa melihat dari sana, kemudian misalnya mencari artikelnya ini bisa diklik Bapak Ibu. Hmm, mau ya, mestinya mau. Oke, nah caranya begitu. Jadi nanti, oke, ini ya tadi. Oke, bisa diklik di sana misalnya. Nah ini, artikelnya tentang seperti apa misalnya. Dan seterusnya ini cuma tambahan untuk kalau mau apa namanya mau mencari artikel-artikel nanti barangkali kan kalau untuk mengkaji artikel apa namanya bisa dengan seperti itu. Jadi itu lebih lebih cepat. Maksudnya saat kan kemarin saya bilang kalau pas di kajian ini biar banyak artikel, tapi kalau mengkaji banyak tapi nggak ada hubungannya kan kayak kita menemukan ya kita download tapi ternyata nggak jadi kita pakai. Nah itu lebih lebih enak lagi saat ada satu artikel yang bagus yang ditemukan kita masukkan di connected paper tadi, langsung muncul artikel-artikel yang berhubungan. Nah, dan saya rasa itu em, membuat kita cepat sekali kalau mau membuat di latar belakang begitu. Barangkali begitu tambahan dari saya, Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya banyak AI yang bisa dimanfaatkan. Yang jelas etika dalam penggunaan AI harus kita perhatikan, bukan seperti tolong buatkan bla bla bla. Itu kan enggak enggak gitu ya. Jadi nanti kalau untuk di ini saya rasa untuk membantu kita itu enggak masalah. Bukan berarti kita nggak boleh pakai AI sama dan sebagainya. Enggak. Kalau untuk mempermudah kita kita gunakan secara bijak dan kita lihat etikanya enggak masalah. Oke, barangkali itu yang pertemuan selanjutnya mau terkait apa yang mau dibahas? Boleh request? Oke, kalau belum terpikirkan nanti di chat grup nggak apa-apa. Bu, request minggu depan tentang apa gitu nanti saya carikan papernya.
Oke, baik, barangkali untuk pertemuan Pembelajaran di kelas saja, Bu. Oke, pembelajaran di kelas tentang apa? Apa ya? Kan kalau pembelajaran di kelas luas sekali nanti barangkali. Nanti boleh di-chat di grup, di WhatsApp grup. Oke, Oke, Bu. baik. Untuk pertemuan malam ini saya akhiri dulu. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Matur Terima Terima kasih, kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.